Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwan Fatah Habibi, NIM 19020066 dari kelas Fire and Safety B. Pengelolaan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan yang mempunyai tujuan menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi bahaya bagi manusia itu sendiri. Karakteristik limbah B3. Yang pertama, flammable atau mudah menyala. Limbah yang termasuk berbahaya karena bisa menyebabkan kebakaran akibat kontak dengan udara, nyala api, air, atau bahan lainnya. Contohnya benzina, aseton, tinta, pembersih logam. Eksplosif, mudah meledak. Limbah yang saat suhu dan tekanan standar dapat meledak disebabkan melalui reaksi kimia sederhana dan fisika. Limbah ini termasuk sangat berbahaya karena dapat meledak dan dapat merusak daerah sekitarnya. Contohnya asam perikat. Pengoksidasian. Karakter limbah 3 yaitu sampah anorganik berbahaya yang bisa melepaskan panas karena teroksidasi. Contohnya kaporit. Beracun. Limbah yang mengandung sifat beracun berbahaya bagi makhluk hidup. Berbahaya, harmful. Limbah berbahaya dalam fase padat, cair maupun gas dapat menyebabkan cahaya terhadap kesehatan. Korosif. Limbah yang dapat menyebabkan iritasi pada bagian kulit. Kategori limbah B3. Limbah B3 dari sumber spesifik, segala macam limbah berbahaya yang berasal dari kegiatan utama industri. Limbah B3 dari yang sudah kadaluarsa, limbah B3 dari sumber tidak spesifik atau dari pemeliharaan alat. Dokumen yang dibutuhkan sebagai kelengkapan persyaratan dan tata cara permohonan penerbitan izin lingkungan dalam hal pengelolaan limbah B3, yaitu persetujuan lingkungan melalui penyusunan AMDAL dan uji kelayakan AMPAL. Persetujuan lingkungan RKL, RPL, UPL. Perubahan persetujuan lingkungan melalui adendum AMDAL dan RKL RPL. Perubahan persetujuan lingkungan atau perubahan kepemilikan. Persetujuan lingkungan melalui penyusunan formulir URL UPL, pemeriksaan formulir UKL UPL. Fasilitas yang dibutuhkan di dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Fasilitas penyimpanan limbah kategori 1 dan kategori 2 dari sumber tidak spesifik, kategori 2 dari spesifik umum, bangunan, tangki atau kontainer, dan silo. Fasilitas penyimpanan limbah kategori 2 spesifik khusus, bangunan, silo, tempat tumpukan limbah atau waste pile, dan waste impoundment. Fasilitas penimbunan limbah B3. Fasilitas penimbunan akhir kelas 1, 2, dan 3. Sumur injeksi, penempatan kembali ke area bekas tambang, dan fasilitas penimbunan limbah B3 lain selain perkembangan iptek. Metode pengolahan limbah B3. Pengolahan limbah dapat dilakukan secara kimia, fisik, dan biologi. Yang pertama, stabilitas. Proses penambahan suatu zat dan dicampur dengan limbah untuk meminimalkan kecepatan limbah untuk mengurangi toksisitas dari limbah. Yang kedua, insinerasi atau pembakaran untuk memperkecil
Kolom B3, saat pembakaran, pengontrolan agar gas beracun tidak mencemari udara. Yang terakhir, bioremediasi, penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi limbah. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenisnya dan waktu maksimal penyimpanannya. Di tabel yang ada di layar, saya bakal paparin lagi limbah B3 yang disimpan dan waktu penyimpanannya. Limbah B3 dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk B3 kategori 1 tidak spesifik dan spesifik khusus. Lama penyimpanannya 90 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Limbah B3 kategori 2 sumber spesifik khusus, waktu penyimpanannya 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Limbah B3 yang dihasilkan 50 kg per hari atau lebih, lama penyimpanannya 90 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg per hari untuk limbah B3 kategori 1, 180 hari sejak limbah B3 dihasilkan. Fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan. Fasilitas limbah yang disimpan, kategori 1, kategori 2 dibagi 3, spesifik, tidak spesifik umum, dan khusus. Fasilitas limbah yang disimpan, tangki kategori 1 ya, kategori 2 spesifik ya, tidak spesifik umum ya, khusus ya. Penurunan kategori 1-nya tidak, kategori 2 spesifik tidak, tidak spesifik umum tidak, khusus ya. Waste embodiment, kategori 1 tidak, spesifik tidak, tidak spesifik umum tidak, khusus ya. Bentuk lainnya, kategori 1 ya, spesifik ya, tidak spesifik umum ya, khusus ya. Silo, kategori 1 ya, spesifik ya, tidak spesifik umum ya, khusus ya. Waktu maksimal penyimpanannya, kategori 1 110. Spesifik 565, tidak spesifik umum 365, khusus 365. Waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah limbah B3 yang dihasilkan. Limbah B3 kategori 1 jumlah kurang dari 50 kg per hari, waktu penyimpanannya 180 hari. Kategori 2 sumber tidak spesifik, jumlah kurang dari 50 kg per hari, waktu penyimpanannya 365 hari. Kategori 2 sumber umum, kategori 2 sumber khusus. Contohnya kurang dari 50 kg per hari, waktu penyimpanannya sama, 365 hari. Periode pelaporan pada tiap tahapan pengelolaan limbah B3. Pengolahan limbah B3 dan pelaporan. Penyimpanan disimpan dengan perlakuan khusus sebelum diolah dan penyimpanan dilakukan dengan sistem blok dan blok terdiri dari atas 2x2 kemasan. Pengumpulan pelaporannya tentang karakteristik limbah, fasilitas perlengkapan laboratorium, penanggulangan kecelakaan maupun lokasi. Pengangkutan dengan pemberian label, analisa karakteristik limbah, pengemasan khusus terkait daur ulang, perolehan kembali dan penggunaan kembali limbah B3. Pemanfaatan terkait daur ulang, perolehan kembali dan penggunaan kembali limbah B3. Mekanisme perizinan pengolahan limbah B3 disertai dengan waktu pada setiap tahapannya. Yang pertama dari evaluasi kelengkapan administrasi dokumen, sudah itu permintaan kelengkapan administrasi, permohonan izin sesuai Permen LH 18 2009. Sudah itu dievaluasi lagi dokumennya.
Sudah selesai evaluasi teknis, perbaikan kegiatan opsional, verifikasi lapangan, turun ke per-review teknis, sudah itu penetapan keputusan, entah itu penolakan izin, penerimaan izin. Jangka waktu proses perizinan pengolahan limbah B3 pada tiap tahapannya. Tahapan pengurangan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, penimbunan. Waktunya sama 45 hari. Masa berlaku izin dari masing-masing pengelolaan limbah B3. Penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan sama-sama 5 tahun dan dapat diperpanjang. Uji coba pemanfaatan dan pengolahan 1 tahun, pemanfaatan, pengolahan 5 tahun, penimbunan 10 tahun dan dapat diperpanjang. Pemanfaatan limbah B3. Izin industri tambang, industri palm, oil bekas, industri nikel, pabrik petrokimia, pabrik pestisida, pabrik pupuk, pabrik semen, rumah sakit. Masa berlakunya salah satu bahan produksi semen, bahan substitusi pembuatan batu beton, bahan bakar alternatif sebagai pengganti pasir dan paving block. Dengan penambahan abu padi, bahan pengisian paving block dengan penambahan bahan substitusi dalam pembuatan genting beton, bahan pengganti agregat halus pada campuran beton ringan dinetralkan dengan menggunakan plasma nanobubble (PNB). Fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Limbah B3 kategori 1. Limbah B3 kategori 1 adalah limbah B3 yang memiliki dampak akut, cepat atau tiba-tiba, dan langsung terhadap manusia serta dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Limbah B3 kategori 2. Limbah B3 kategori 2 yaitu limbah B3 yang memiliki efek tidak akut atau tunda dan memberikan dampak tidak langsung bagi manusia dan lingkungan hidup. Limbah B3 kategori ini memiliki toksisitas yang cenderung bersifat subkronis atau kronis jangka panjang. Limbah B3 dari sumber spesifik. Limbah B3 dari sumber spesifik adalah limbah B3 sisa suatu proses industri yang secara spesifik dapat ditentukan berasal dari kegiatan utama industri terkait. Dua industri B3 dari sumber tidak spesifik. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik adalah limbah B3 yang umumnya bukan berasal dari proses atau kegiatan utama industri, melainkan dari kegiatan lain seperti pemeliharaan, pencucian alat, pencegahan korosi, pengemasan, dan pelarutan kerak. Berikut gambar-gambar simbolnya. Mudah meledak, cairan mudah terbakar, padatan mudah terbakar, reaktif, beracun, korosif, infeksi, dan campuran. Mungkin itu saja dapat Sofwan sampaikan. Kurang lebihnya Sofwan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.